Jazallah Sayyidina Muhammadin anna khairan jazallah Sayyidina Muhammadin anna mawalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Yang terhormat Sohibatul Bait Ibu Sri Hartini SPD SPD pantun untuk beliau. Ini siap-siap pergi ke sawah untuk membaca, membaca untuk tanam padi. Waktu nikah nggak ngajak-ngajak, sudah begini diundang lagi. Iya, waktu nikah tuh nggak ngajak saya, bener nggak? Nggak diundang. Lupa. Iya, saking senengnya. Jadi kayak burung di dalam sangkar madu. Sangkarnya emas. Alhamdulillah Irabbil alamin. Ibu hadirin semua yang dirahmati Allah, bahwa apa yang dialami Ibu Sri ini adalah takdirnya Allah. Itu yang penting. Jadi ilmunya di situ dulu. Dulu Rasul itu nggak mau nikah sama Zainab tuh nggak mau, Bu. Karena Zainab itu adalah istri anak angkatnya. Dulu Rasul itu dipaksa oleh Allah untuk nikahi bekas anak angkatnya. Kenapa demikian? Ternyata di balik itu ada hikmahnya. Ibtalut tabani. Apa ibtalut tabani? Ibtalut tabani itu tidak boleh mengangkat anak dibinkan, Bu. Dulu di zaman jahiliyah, kalau orang-orang Quraisy itu, Bu, ngangkat anak, misal saya diangkat anak oleh Bu Sri, misal nih Bapak Sawal, nanti Susilo bin Sawal, walaupun saya bukan anaknya Pak Sawal. Dulu seperti itu, Bu. Zaid bin Muhammad. Sebelum ayat itu turun, sebelum perintah bahwa Rasul Muhammad suruh menikahi bekas anak angkatnya. Siapa? Zainab. Zainab waktu itu mau nggak? Sebenarnya juga nggak mau, tapi dipaksa oleh Allah untuk menikahinya. Untuk apa? Ternyata di balik itu ada hikmah, tidak boleh mengangkat anak. Akhirnya apa? Anak angkat punya istri, diceraikan, boleh dinikahi oleh bapak angkatnya. Gitu loh, Bu. Dan itu terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi pada Bu Sri Hartati juga begini. Salah. Bu Hartati masih seger, Pak Eko. Masuk Pak Eko. Ada Pak Eko. Aduh. Ada belum meninggal. Belum meninggal maksudnya, bukan suruh masuk sini. Itu. Bu Sri Hartini. Memang Sri itu buahnya loh, Bu. Dulu saya kalau di sekolahan itu kan yang namanya Sri itu muenel, tahu nggak, Bu? Ya menel ya. Yang namanya Sri pasti muenel gitu. Oh Sri juga ya. Banyak ya Sri itu menel. Menel itu apa ya? Kalau bukan ganjen tuh menel. Banyak tingkah. Genit-genit, banyak centil gitu. Sri. Mas Sri gitu.
Jadi yang terjadi di kehidupan Bu Sri Hartini ini adalah takdir, Ibu. Meskipun nanti ada pembagian takdir, tapi kalau sekarang sudah disebut takdir. Nah, itu yang penting. Lalu kemudian apa sih hukum di balik itu? Hukum di balik itu yang kita bahas sore ini yang penting adalah al-khulu. Khulu itu apa sih, Bu? Khulu itu apa? Khulu, kha, lam, wawu, ain. Itu dari kalimat khola'a. Sampai orang tahu ngajinya nih, Ibu? Ya Allah. Ya udah, berarti nanti di Ar-Raudhah itu perlu banyak sekali yang perlu digali. Hari ini kita gali satu hukum al-khulu. Khulu itu melepas. Khala'tu thiyab, aku melepas baju. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka istri-istrimu, hai laki-laki, adalah pakaian bagimu dan kalian pakaian bagi mereka. Bu Sri ini pakaiannya Pak kemarin, sisa dipakai dilepas. Sudah dipakai belum, Bu? Katanya lebih harmonis dibandingkan dengan bujang kades, bener ya, Bu ya? Oh, masya Allah, raso, buros, buros. Bu Yanti, hati-hati, mau coba apa? Nyicip jadilah, jangan begitu, Bu, tidak boleh. Masya Allah, itu Ibu. Jadi apa? Perempuan itu pakaian laki-laki, laki-laki pakaian perempuan. Ini bahasa Al-Quran, Ibu, bahasa yang paling halus, bener. Maksudnya apa? Laki-laki perempuan itu saling membutuhkan, mengisi yang kosong. Kemudian apa? Saling mengerti. Itu maksudnya Al-Quran. Bahkan tidak ada tedeng aling-aling. Kalau tedeng aling-aling itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Gak ada lagi batasan, mau ngapa aja boleh. Bener itu, bukan? Gak ada malu-malu lagi. Namanya suami istri pakaian. Pakaian di sini bukan hanya untuk yang itu saja, tapi pakaian saling menutupi. Aib suami jangan disebar. Meskipun sekarang sudah bye-bye, tapi tetap suami meskipun mantan. Beliau itu ngebel saya, Pak Ustadz, saya kalau telepon masih boleh apa enggak? Enggak boleh, saya bilang. Masih mau teleponan, mengenal. Masya Allah, jangan, Bu, buanglah mantan pada tempatnya. Iya, ya, Ibu tahu kan, saksi. Nah, bukan saya bohong, bukan. Jadi sudah, yang lalu biarlah berlalu. Kenangannya masih ada, nggak apa-apa. Karena kenangan itu adalah bagian dari kehidupan, insya Allah. Jadi pakaian itu adalah saling menutupi. Kalau jenengan nggak pakai pakaian, kira-kira malu apa malu? Malu. Maka suami pakaianmu, kamu pakaiannya suami. Itu Al-Quran menggambarkannya demikian. Bagaimana hukum khulu? Khulu itu melepas, maknanya bukan kehendaknya suami untuk bercerai, tapi kehendaknya istri. Kalau bahasa anak muda sekarang, gugat cerai. Itu namanya khulu namanya. Bagaimana hukumnya, Ibu? Boleh apa boleh? Boleh. Jenengan nggak dosa, Ibu. Bahkan mazhab Hanafi, Bu, itu membolehkan khulu tanpa sebab. Tanpa sebab, pokoknya ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk gugat cerai, ditanya kamu ngapain kau gugat cerai? Nggak tahu, pokoknya saya gugat cerai. Boleh mazhab Hanafi.
Tapi kalau mazhab Syafi'i, perempuan yang gugat cerai kepada suaminya tanpa sebab tidak akan membau bau surga. Padahal bau surga itu 500 perjalanan jauhnya sudah kena bau. Tapi kalau beliau kan ada sebab enggak? Ada sebabnya, Mbak Bur. Wahai kau burung dalam sangkar, duhai gimana itu? Sungguh malang nasibmu, sungguh malang nasibmu benar. Oh iya, pokoknya itulah, nggak kerasan, intinya itu nggak kerasan, gelisah. Meskipun makanan disediakan, emas dikasih 1 cumpu, misalnya 2 ya 2 suku, oh, lebih, ini luar biasa. Masya Allah, setiap hari diinabobokkan, diajak jalan-jalan ke Singapura. Masya Allah. Tapi hatinya gelisah. Nah, tanda gelisah ini kenapa? Yang nggak tahu. Itu juga takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau itu sedang meniti takdir, Ibu. Jadi jangan kita mencibirkan atau mungkin oh ini bagaimana, enggak. Contoh kita tahu ya, sudah menjanda 20 tahun enggak nikah-nikah, tahu-tahu nih nikah. Kenapa? Itu enjoy, itu takdir gitu loh. Begitu ngeliat beliau itu kayak wow, matching gitu. Iya. Wow, matching, ini harus jadi suami saya misal nih. Jadi jangan juga menolak. Masa idahnya kalau begitu kapan? Sama dengan cerai. Masa idahnya kalau orang perempuan yang mencerai begitu, itu berapa bulan, Bu? 3 bulan kalau bagi orang yang sudah menopause. Kalau yang masih haid, masih subur, salah sata kuru itu berapa? 3 kali suci. Ibu yang masih haid, tahu-tahu cerai sama suami, maka iddahnya berapa, Bu? 3 kali suci. 3 kali suci itu enggak kemudian jenengan bayangkan 3 bulan, enggak. 3 kali suci bisa 32 hari. Misal nih, pas malam jam gini ini jenengan dicerai sama suami. Begitu setelah dicerai, haid. Misal haid, nggak jadi. Yang nggak boleh itu pas haid diceraikan tuh nggak boleh. Tapi kalau begitu hari ini cerai, jam ini cerai nih, kamu cerai. Begitu sejam haid, ini dihitung 1 kuru. Kemudian itu nanti 15 hari kan haid tuh, dihitung haid. Tahu-tahu 16 harinya haid cuman sehari, suci lagi, kemudian 15 hari, 30 hari, kemudian suci lagi 1 hari, baru dihitung suci yang ketiga. Jadi cuman bisa 32 hari kalau siklusnya begitu, tapi jarang. Minimal ini dalam ilmu fikihnya bisa orang itu nikah lagi setelah suaminya menceraikan 32 hari. Kalau kondisinya seperti itu ya, Bu ya. Kalau kondisinya nggak seperti itu ya rata-rata 60 sampai 70 hari atau 45 hari, itu biasa itu. Itu masa iddah yang paling pendek. Bagaimana kalau suami meninggal, Bu Yanti, suaminya meninggal, kapan batasannya? Berapa bulan? 4 bulan 10 hari, arba'ata surin wa asron. Jadi 4 bulan 10 hari. Berarti berapa? Sudah lewat belum, Bu Yanti? Sudah. Sudah lewat, boleh menerima kembali, boleh, bukan enggak
boleh. Tapi kalau sayang ya nggak usah. Kalau mampu hidup sendiri, lebih konsen, sudah ada buktinya, sudah ada barang contoh barangnya. Bagaimana duka sukanya jenengan yang mau menerima, membuka pintu hati bagi pria lain. Misal nih, coba konsultasi dulu dengan Bu Sri Hartini. Bagaimana caranya, bagaimana rasanya, bagaimana indahnya. Malam pertama itu mak mano misal nih. Itu ya. Nah, ada contoh barang itu Bu. Ya nggak galau-galau. Banyak laki-laki yang juga baik, insya Allah. Tapi yang jelas beliau itu kalau ngobrol sama saya bukan masalah tidak baik dan baiknya, karena manhajnya berbeda Ibu. Beliau itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang perlu digarisbawahi memang. Waktu konsultasi dengan saya, pikirkan Ibu, beda akidahnya. Kalau beda akidah itu nggak tahu nanti seperti apa di sana. Insya Allah. Jadi Ibu Sri Hartini ini apa Bu? Sedang menjalani takdir. Kalau memang tadi sudah ngomong nggak akan nikah lagi, insya Allah nggak akan nikah lagi. Tapi kalau membuka kembali, wallahu a'lam. Misal nanti ada berondong yang muda, bisa. Tiba-tiba iya, gak apa-apa Bu Roni, gak apa-apa Bu Roni. Enggak, Pak Roninya masih sehat. Ibu yang perlu dibahas juga, ini insya Allah 5 menit 10 menit lagi ya Bu ya. Bagaimana sih sebenarnya proses khulu yang dibenarkan? Khulu itu sebenarnya ingin melepaskan dari suami dengan tebusan sebenarnya. Dalam ilmu fikihnya itu dulu ada seorang laki-laki bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ini menikahi wanita, tetapi wanitanya ini lama-lama nggak senang dengan Thabit bin Qais. Tahu di tengah perjalanan itu pokoknya nggak seneng aja. Lalu ngelapor sama Rasul, ya Rasul, aku ini kok nggak seneng lagi ya sama Thabit. Padahal ibadahnya bagus dia ya Rasul. Padahal ibadahnya dia pas ya Rasul. Dia nggak pernah marah sama saya ya Rasul. Dia baik sama saya Rasul. Orangnya baik, super baik. Tapi saya nggak seneng. Ini Bu. Jadi boleh alasan nggak seneng khulu boleh. Tahu-tahu di tengah perjalanan kok nggak seneng boleh. Khulu itu boleh. Melepaskan diri itu boleh. Misal suami kejam boleh. Suami pemalas boleh. Kalau suami miskin nggak boleh. Suami miskin nggak boleh. Tapi kalau suami pemalas boleh untuk khulu. Itu intinya apa? Kita nggak boleh mendiskreditkan yang miskin. Tapi kalau malas boleh. Suami nakal keluar terus malam boleh. Suami MJ, tahu MJ? Mak Jolas hidupnya. Boleh khulu, melepaskan diri tadi. Tapi ingat, lebih baik sabar. As-sabru jamil. Sabar itu lebih baik. Nah, bagaimana prosesnya orang ini ngelapor sama Rasul, ya Rasul, aku ini nggak seneng lagi, padahal dia baik ya Rasul. Ya sudah, kalau gitu kamu kembalikan pemberian suamimu dulu. Memberi apa dia? Memberi sebuah kebun. Kembalikan kebunnya. Kembalikan kebunnya. Dan kemudian Rasul ngomong sama laki-laki itu, hai Thabit bin Qais, terima kebunmu dan ceraikan dia. Jadi yang menceraikan tetap bukan perempuan Bu, tetap laki-laki. Lalu laki-laki itu ngomong, engkau aku ceraikan dengan tebusan sebidang kebun. Jadi jenengan kemarin pakai tebusan enggak Bu? Enggak. Boleh nggak pakai tebusan? Ya boleh, asalkan memang laki-laki ini rela nggak pakai tebusan. Tapi kalau dalam ilmu fikih sebenarnya harus pakai tebusan. Tebusannya itu si mintanya suami. Biasanya suruh kembalikan mas kawin lah. Biasanya begitu. Atau kalau enggak, biasanya ya pemberian selama ini suruh kembalikan. Misal tuh.
Kalau enggak, berarti orang baik itu. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini ada proses di Kementerian Agama, di mana? Di Pengadilan Agama. Saya nggak tahu bagaimana prosesnya bisa diketok palu itu. Apakah nebus juga nggak tahu. Jangan bayar ya Bu ya. Bayar. Barangkali itu yang menjadi tebusan, tapi tebusannya nggak diberikan kepada suami, tapi diberikan kepada negara. Wallahu alam bishawab. Bagaimana kemudian itu yang namanya gugat cerai itu harus menyiapkan tebusannya. Biasanya sampai lama itu Bu untuk mensepakati tebusan tadi. Misal perempuannya cepet-cepet suruh diceraikan, saya nggak mau, tebus dulu. Kan? Saya minta 4 juta misal nih. Kalau nggak 4 juta saya nggak mau misal. Boleh seorang laki-laki seperti itu, karena laki-laki ini sebenarnya tidak ingin menceraikan. Tetapi karena sekarang ini sudah ada fasilitatornya, yaitu Kementerian Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama itulah yang sudah mengaturnya. Wallahu alam bishawab. Bagaimana di sana saya nggak ngerti ya Bu ya. Tapi intinya seperti itu. Insya Allah sah. Bu Sri Hartini ini sah. Sampai nggak bisa minum. Sah dan sudah berstatus jomblo insya Allah. Dan tidak ada yang berdosa, tidak ada. Bapak sana insya Allah tidak berdosa, ibu juga tidak berdosa. Semua di jalur agama. Hanya saja pesan saya, kalau memang sudah merasakan bagaimana, yuk kita berpikir untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah mulai udur. Yuk kita betul-betul fokus pada agama kita. Tapi boleh nggak? Boleh Bu. Bahkan pernikahan itu adalah amalan ibadah yang luar biasa. Misal ada pengumuman dari langit, besok kiamat misal tuh. Hari ini orang ibadah itu, orang menikah dapat pahala Mas Yan. Penting apa penting Bu? Penting. Dan ibadah ini luar biasa. Besok kiamat, kita tahu besok pagi kiamat nih. Pokoknya kiamat. Diumumkan besok kiamat. Hari ini menikah masih dapat pahala. Besar pahalanya itu. Nikahin janda besar lagi. Iya, menikahin janda lebih besar kalau mau. Baca sih. Iya. Nikahin gadis baik, nikahin janda juga baik. Bujang nikahin gadis baik, nikahin janda juga baik. Semua ada kebaikannya. Itu. Jangan be yang ada laki yang nggak boleh. Ada pertanyaan Ibu? Masih ada 10 menit. Enggak? Ya boleh. Ya. Oh. Ya, Bu Sri ini bagaimana statusnya nanti? Kalau mazhab Syafi'i nggak dapat jodoh. Tapi kalau mazhab Hanafi kembali kepada kedua itu, siapa yang lebih soleh? Yang lebih soleh. Tapi kalau mazhab Hanafi, begitu sudah bercerai dia tidak dapatkan lagi, tidak ketemu di akhirat. Nah Bu Sri kira-kira nyangkut di sini yang mana Bu? Kata bapak siapa yang bagus tadi? Bukan, sekarang nih nyangkutnya siapa ini? Di hati. Yang di hati kalau. Nggak boleh Bu, di surga nggak ada poliandri, nggak ada. Satu istrinya, suaminya hanya satu perempuan. Tapi kalau suami laki-laki ini 70 bidadari Bu dikasih. Iya Bu, nggak percaya ya wes. Iya. Dan di sana nggak ada jomblo Bu, di surga nggak ada jomblo. Ditakdirkan nanti kita berjodoh. Dan nggak ada iri dengki Bu. Misal suami Ibu nanti gini Bu, di surga itu dalam kitab disebut kitab Hadil Arwah ila Bidal Arwah. Jadi gini Bu, nanti begitu Gria Lansia jadi, yang wajib kita baca 2 kitab Bu. Yang pertama kitab Ruh, itu menerangkan tentang neraka, kemudian bagaimana nyawa kita. Ada kitab Hadil Arwah ila Biladil Afroh,
perjalanan ruh ke kampung yang penuh nikmat, yaitu surga. Di kitab itu disebutkan Ibu bahwa nanti orang-orang yang di situ itu semuanya dapat jodoh. Dan yang paling hebat jodohnya yang di dunia. Saya dengan istri ini walaupun sekarang jelek, nanti cantik betul. Enggak, ya kan taruhlah kan begitu ngomongnya. Kan di hati saya kan cantik. Iya. Coba aku jawab. Ntar dulu Bu, ntar dulu. Nah, tapi Bu, kecantikan yang luar biasa ini digambarkannya dengan 70 bidadari yang juga cantik. Tapi kecantikan bidadari yang dibawa dari dunia itu 70 kali lipat kecantikannya. Padahal bidadari yang di stok surga yang untuk kaum laki-laki yang jihad fisabilillah, yang ustadz lah, kira-kira gitulah kan ya. Makanya saya mau jadi ustadz itu. Nah ini kalau kelingkingnya itu dikeluarkan ke dunia Ibu, itu mencorong dunia ini seperti bulan purnama. Itu kelingkingnya baik dari bidadari stok surga. Sementara istri kita Bu itu jadi 70 kali lipat kecantikannya dibandingkan dengan bidadari stok surga. Makanya kalau sudah ini Bu Anis, jangan minta-minta cerai jauh-jauh, biar ketemu sama Mas Udin di sana, insya Allah. Silakan Ibu. Tadi mau dijawab tadi? Iya, tadi kan Pak Ustadz tuh ngomong milih yang mana kan? Iya. Ya. Kalau seandainya Suruh milih salah satunya. salah satu ya. Kalau yang dulu itu saya itu kan namanya bujang gadis Pak. Ya. Dia itu belum ada ilmu, jadi saya lah yang mendidiknya untuk sampai naik haji. Ya. Nah yang kedua ini kalau memang mau dilanjutkan awet sampai ini memang kayaknya tuh mengajak ke surga dia tuh, Ya. tentang ini ya. Jadi gimana ya? Sama-sama berat ya. Sama berat. Ya kalau sama-sama berat nggak tahu nanti di sana. Iya. Bagus sekali. Iya. Ya. Saran saya yang pertama baik. Seperti mazhab Hanafi, kembali ke yang pertama. Tapi kalau mayoritas ulama yang kedua, itu pun kalau nggak cerai. Masalahnya kan cerai di dunia. Ya Pak, kalau begitu saya yang pertama saja. Oh ya, mantap kan sekarang Bu. Karena saya ada hubungan anak sama yang pertama. Nah itu yang penting. Anak cucu, jadi kami mau bertemu di surga. Iya. Kalau yang ini tidak ada hubungan, tidak ada anak. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Bu. Nanti Bu, kita ketemu dengan anak-anak kita di surga. Kita ketemu dengan suami, insya Allah. Yang lain Ibu, masih ada 2 menit. Aku udah nanya Pak Ya. Ya. Katanya ibu-ibu ini kalau mau pengajian kemana harus izin suami kan? Iya. Berkahnya istri berkah suami. Iya. Nah cak mano ya cak aku ini kadang suami aku kalau dinas kemana-mana. Oh. Jadi nak izin cak mano. Ya. Tidak apa-apa, sudah berangkat SMS, WA. Atau gini saja, kalau emang dinasnya terus keluar, jarang di rumah misalnya, izinnya sekali aja. Pak, ini kalau saya tanggal ini, hari ini saya pengajian. Sudah cukup gitu. Nggak harus nanti bingung nyari suami kemana, mau pengajian. Nah izin, enggak juga seperti itu, enggak saklek. Asalkan memang kita menjaga diri gitu. Yang lain Ibu? Cukup. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.